Teman-teman, saya sudah berada di Poli Gigi RSUD Ciawi pagi hari ini. Sambil menunggu pasien seperti biasa, saya mau melakukan penyuluhan kesehatan gigi. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya, penyuluhan kesehatan gigi Dr. Gigi Erly Romauli. Semoga teman-teman berkenan. Kalau senang mengikutinya, boleh like atau komen atau subscribe ya. Saya mau cerita dulu ya. Pengalaman saya menjadi dokter gigi sudah 33 tahun. Tetapi ada juga sih rasa sedih ya. Gimana ya? Sepertinya kesehatan gigi itu tidak begitu mengalami perkembangan yang signifikan. Karena apa? Ya, saya lihat setiap pasien-pasien yang datang kebanyakan karena sudah mengalami suatu kasus yang lanjut gitu. Contohnya ya, kadang saya sedih. Ada pasien sekitar umur 17-18 tahun datang, bukan hanya satu, ada beberapa. Dia dibawa orang tuanya ke poli gigi. Itu bertahun-tahun sudah sering terjadi. Ternyata dia pengen dibersihkan karang gigi, pengen dirapihkan dan ditambal, dan minta secepat-cepatnya. Dengan alasan dia mau mendaftar menjadi polisi, mau jadi tentara dan sebagainya. Dok, tolonglah, saya mau periksa kesehatan untuk ujian masuk kepolisian dan sebagainya. Ibunya memohon. Begitu saya periksa, lalu saya bilang, udah nggak bisa ditambal dek giginya, sudah tinggal akar gigi. Kemudian ada yang sudah kasusnya masih bisa ditolong tetapi sudah harus perawatan saluran akar oleh dokter spesialis konservasi gigi. Itu juga tidak bisa secepatnya, harus kita mempunyai kunjungan berkali-kali. Terus masa sih dok nggak bisa gitu. Dengan memohon-mohon dokternya, pasiennya dan ibunya meminta tolong. Lalu saya bilang begini, ibu, saya bukan gak mau nolong, tetapi ibu memang kalau ada niat harusnya tidak harus mau masuk kepolisian atau tentara atau apapun. Harusnya sejak kecil kita perhatikan pemeliharaan kesehatan gigi. Kalau seperti ini bu, kalau yang bisa ditambal mau ditambal masih mending. Tetapi kasusnya sudah berlanjut bu, ini harus di ronsen foto, dicabut akar-akar giginya, ompong lah dia. Kemudian bu, pembuatan gigi tiruan juga tidak serta-merta begitu dicabut langsung dibuatkan gigi tiruan, tidak bisa. Harus ada dulu penyembuhannya. Kemudian yang sudah kena ke pulpa itu berkunjungannya bisa 4-5 kali, itu masih dalam hal perawatan saluran akarnya, kemudian baru bisa ditambal. Dengan hati yang sedih, nggak bisa dok itu dimanipulasi atau di apapun. Nah disitulah ya sebagai dokter gigi saya terbeban, gimana caranya ya supaya orang-orang mengerti mengenai kesehatan gigi dan mau peduli ya. Penyuluhan waktu saya bekerja di puskesmas dulu, kita melakukannya lewat SD, kemudian pasien-pasien yang datang. Tetapi sepertinya kok enggak berdampak sampai saat ini. Ya mungkin tidak usahakan orang awam, mungkin orang-orang yang, jadi gimana ya, pendidikan tidak merupakan suatu petunjuk bahwa akan mengerti, akan care, akan peduli, baik status
pendidikan, ekonomi, sosial ekonomi tidak mempengaruhi karena kesadaran yang belum ada. Nah, itulah sebabnya saya pikir lewat apa saya boleh menyampaikan tentang penyuluhan kesehatan gigi. Semoga ada yang mau mendengarkan untuk boleh mulai diterapkan. Terlebih saya sih berharap untuk orang tua yang mempunyai anak yang masih kecil ya, supaya dimulai dari awal sejak dini. Nah, itulah sedikit keluh kesah saya sebagai dokter gigi yang terbeban untuk menyampaikan penyuluhan ini. Semoga orang-orang yang mendengarkannya mengambil hikmahnya. Tentu banyak kekurangan ya, karena saya juga baru mau mencoba supaya sampai apa yang seharusnya kita lakukan mengenai kesehatan gigi. Dan hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan gigi tentang pemeliharaan gigi dan apa aja kira-kira yang terjadi untuk orang dewasa. Ya, kita mulai ya. Kalau di rongga mulut orang dewasa, tentu mungkin saat ini sudah punya masalah dan memang sudah punya masalah ya. Tidak ada satupun sebenarnya yang benar-benar ya mulus mengenai rongga mulut ya. Pasti kalau diperiksa ya mungkin 90% itu punya masalah sebenarnya. Nah, oleh karena itu tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat sebenarnya. Tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai, meskipun kita penyuluhan pagi hari ini adalah untuk keadaan rongga mulut orang-orang yang sudah dewasa, itu tidak jadi masalah, karena lebih baik kita memulai daripada tidak sama sekali. Jadi mungkin bahasa kerennya dental advice for adults ya. Jadi sebenarnya yang penting kita, apapun kondisi rongga mulut kita saat ini, kita mau mengadopsi apa sih mengenai pemeliharaan kesehatan gigi ya, apa yang harus saya lakukan. Nah, seperti di channel YouTube saya yang sebelumnya saya katakan sikat gigi 2 kali sehari minimal, terlebih mau tidur malam gitu. Nah, tetapi kalaupun itu sudah kita lakukan, tentu barangkali ya kita sudah pasti ada masalah-masalah di situ, makanya kita harapkan mau cek giginya untuk pergi ke dentis, ke dokter gigi. Nah, kasus apa sih yang mungkin sudah ada di situ? Pertama, karies gigi. Ya, karies gigi itu gigi berlubang. Ya, rata-rata kalau dicek, kalau seseorang tidak pernah pergi ke dokter gigi, pasti sudah ada di situ kasus sebenarnya. Ya, salah satunya karies gigi. Nah, karies gigi ini perkembangannya bukan hanya karies gigi saja. Ada yang masih karies enamel masuk, atau karies yang sudah kena ke dentin, kemudian yang sudah kena ke pulpa. Nah, kalau kasus ini sudah ada, dicek sama dokter gigi, itu yang bisa ditambal langsung ditambal. Yang belum bisa karena mungkin sudah kena ke pulpa, kita harus melakukan ronsen foto. Nah, nanti akan kita konsulkan ke dokter konservasi gigi ya, sehingga nanti kalau dia sudah sampai ke pulpa, nanti dilakukan perawatan saluran akar, berkali-kali kunjungan, kemudian gigi itu sebenarnya jadi mati, kemudian diisi lalu ditambal. Kalau bisa ditambal, kalau nggak dibuat restorasi gigi. Jadi sebenarnya bisa langsung kita cut ya, cepat ya, dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kasus yang lain lagi yang untuk orang dewasa, rata-rata kita punya itu penyakit gusi, namanya gingivitis ya. Nah, gingivitis ini peradangan, suka mudah berdarah. Nah, mungkin kita bukan kurang vitamin C, ada juga memang karena kurang vitamin C, tetapi
karena kita tidak memperhatikan oral hygiene kita. Kuman datang, kalau kuman-kuman ada di rongga mulut, ya, kalau kuman-kuman ada di rongga mulut berinteraksi dengan sisa makanan, ya, itu menghasilkan zat asam dan menghasilkan toksin. Nah, kalau zat asam itu akan di dalam jaringan keras gigi akan melarutkan enamel, dentin, dan seterusnya. Tetapi kalau toksin akan dia mengiritasi gusi jaringan lunak. Oleh karena itu, kalau dokter gigi mendiagnosa dan melihat secara dini, ya, dia bisa melakukan, oh ini perlu pembersihan karang gigi, pembersihan gigi, ya, dan kemudian memberikan advice bagaimana caranya supaya tidak terjadi penyakit gusi yang berlanjut. Nah, penyerangan itu kan ada dua, ya, penyerangan kuman itu lewat jaringan keras gigi, lewat jaringan lunak, ya. Nah itu. Kemudian dokter gigi juga bisa melihat kasus yang lain, abrasi. Nah itu saya katakan juga kemarin, abrasi bukan karena kuman, tetapi cara kita menyikat gigi. Cara kita menyikat gigi ada yang penting kencang, keras, tapi cepat. Nah itu yang saya katakan, pilihlah sikat gigi yang ukurannya jangan terlalu besar, bisa masuk ke semua rongga mulut kita. Ambil yang soft, menyikat gigi pelan, ya, tapi lama, kena semua, dan pastikan semua permukaan rongga giginya kena sama gusi, ya. Nah, tetapi kalau sudah ada terdiagnosa abrasi, jadi abrasi itu gusinya itu biasanya agak naik, kemudian dia ada email yang sudah rusak di situ. Itu biasanya suka, aduh dokter, gigi saya ngilu sekali setiap minum air dingin atau air panas. Pas kita cek nggak ada karies, tetapi ada abrasi. Nah itu juga bisa ditangani oleh dokter gigi dengan dibuat penambalan, ya. Itu 3 kasus. Kemudian ada juga mungkin karena masalah bisa juga faktor umur, suka mulut kering, ya. Itu kita kasih advice itu dengan banyak minum, ya, sering-sering minum air putih. Kemudian ya gigi sensitif itu bisa juga, yaitu seperti tadi, kalau abrasi kan sudah langsung kelihatan, ya, tapi yang sensitif juga bisa dengan memakai pasta gigi yang mengandung fluor, ya, fluoride, ya. Nah, masalah-masalah seperti itu kalau dicek dengan datang ke dokter gigi, cepat gitu penanganannya, langsung tahu, oh ini penyebabnya, ya. Kemudian kasus yang berikutnya, ada pasien yang sudah ditambal giginya, ya, ditambal giginya, ternyata pemeliharaannya pastilah gigi yang bagus aja bisa rusak, ya, rusak. Ternyata tambalan itu juga mungkin cara membersihkannya tidak sampai semua kena di situ, akhirnya dia ada jaringan yang sudah busuk lagi di situ, ya, di antara gigi itu, di antara tambalan. Nah, maka dari itu sebenarnya sangat penting dari kita untuk mau datang ke dokter gigi, dicek kondisi rongga mulut kita. Ini khusus untuk orang dewasa, rata-rata memang sudah pasti bermasalah, ya. Oleh karena itu cepatlah datang ke dokter gigi, periksakan. Jangan merasa untuk apa ke dokter gigi, gigi saya nggak ada masalah, pasti ada masalah, ya. Jadi itu bisa langsung dikoreksi dari awal, sehingga seperti yang saya katakan tadi, tidak datang ingin ditambal, ingin menambal, ingin dilakukan pengobatan yang cepat, tetapi ternyata bahwa kondisi itu sudah tidak mungkin, ya, karena sudah tinggal akar gigi, sudah sampai ke pulpa, gitu, ya. Jadi mohonlah supaya
pemeliharaan kesehatan gigi itu sungguh-sungguh diperhatikan sejak dini. Nah, saran-saran kita untuk bagaimana menjadi supaya rongga mulut kita itu tetap sehat, ya. Mari kita memilih makanan-makanan yang tidak mengandung banyak gula, tidak lengket, tetapi makanan dengan nutrisi yang tepat, yang seimbang, ya, untuk kesehatan gigi dan gusi, ya. Kemudian banyak makan buah, makan sayur, ya. Kemudian batasi juga makanan-makanan untuk seperti ngemil gitu ya. Pilihlah makanan yang bergizi pada saat kita ngemil, ya. Yogurt juga bagus, ya. Kemudian setelah kita makan, kalau pada saat itu tidak bisa kita menyikat gigi, kita bisa kumur-kumur air putih. Kemudian kita bagus juga menghindari minuman yang mengandung asam, ya, supaya gigi kita tidak larut enamel kita, karena asam itu sebenarnya sangat mempengaruhi terhadap email gigi kita. Kemudian kalau kita sudah punya gigi palsu, gigi tiruan, ya. Nah, yang lepasan maksud saya. Kalau kita punya gigi tiruan, gigi palsu, itu juga perlu disikat supaya tidak ada partikel-partikel sisa makanan dan juga plak ada di sana. Itu disikat bisa pakai sabun yang lunak, dan kalau malam hari tidak usah dipakai, direndam di secangkir air putih, ya, supaya rongga mulut kita juga beristirahat. Jadi jaringan-jaringan di rongga mulut bisa beristirahat. Lebih baik sebenarnya kalau dia gigi tiruan lepas tidak usah dipakai malam hari dan tetap dibersihkan, ya, supaya sehat. Kemudian merokok. Nah, sebenarnya merokok juga kalau boleh kita hindarilah, ya, karena itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian batasi minum-minum alkohol. Dan yang terakhir, marilah rutin memeriksakan kesehatan gigi kita ke dokter gigi. Terlebih untuk orang dewasa, yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa teratasi kasus-kasus yang terjadi, tidak berlanjut, ya. Kemudian yang saya katakan ada kalau ada pasien opname, ya, di rumah sakit, kalau sudah diobatin tidak sembuh, demam tidak turun dan segala macam, ya, biasanya akan ditanyakan ke dokter, dikonsulkan ke dokter gigi. Nah, disitulah kita lihat kadang-kadang begitu buka mulut sudah ada akar-akar gigi di sana, ya, kita bisa bayangkan lah, ya, kuman banyak di rongga mulut. Kemudian akar gigi itu sudah terbuka kan untuk ke saluran pembuluh darah, sehingga kuman-kuman kita nggak tahu lagi, ya. Jadi sebenarnya itulah pentingnya bagaimana kita untuk berhati-hati, mau care, mau peduli terhadap kesehatan gigi. Jangan menganggap remeh sebenarnya, ya. Semoga penyuluhan saya di pagi hari ini boleh mendatangkan suatu pemahaman, ya, akan pentingnya kesehatan gigi supaya kita lebih sehat. Bayangkan, ya, di rongga mulut itu kalau normal 32 gigi, ya. Nah, kegunaan gigi itu, ya, mengunyah. Nah, tetap aja kan untuk membawa makanan, nutrisi ke seluruh tubuh dikunyah dulu.
Nah, itu kan kita memakai gigi itu sendiri. Ada gigi untuk mengunyah, memotong makanan. Nah, betapa kita, contoh misalnya mobil aja, kalau kita pakai alat kendaraan kita, kan kita harus ada servis ya. Kita servis ya. Supaya apa? Jangan mogok di jalan, jangan membahayakan ya. Nah, kita perhatikan itu mobil. Tapi kenapa sih mengenai kesehatan kita, rongga mulut kita, yang sebenarnya itulah awal mula kita untuk menyampaikan ke seluruh tubuh nutrisi yang dibutuhkan. Tetapi pernah nggak sih kita terpikir, katakanlah belum ada keluhan, di servis gitu ya, diperiksa sehingga kita tetap sehat dan kita juga akan produktif ya melakukan tugas kita. Oleh karena itu, marilah kita mau menyadari betapa pentingnya memeriksakan kesehatan gigi dan mau memelihara rongga mulut kita dengan baik. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau senang buat like atau komen ya, dan subscribe ya. Sekian penyuluhan saya di pagi hari ini. Semangat ya. Bye bye.